sharing ya. Sekedar sharing aja dari saya. Mungkin kita langsung mulai. Oh ya, sebelumnya selamat berpuasa bagi rekan-rekan semua yang sudah berpuasa. Semoga kita bisa berpuasa terus sampai Lebaran berapa hari lagi. Dan karena bulan puasa adalah bulan baik untuk berdoa, mari kita berdoa agar wabah corona ini segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai IoT, jadi lebih ke pengenalan tentang IoT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zuhriadi, saya dosen di program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta. Saya dulu kuliah S1 di Elektro UI, S2-nya di Elektro IPB. Terus ini kontak saya, jika diperlukan silakan kontak. Ini WhatsApp saya, ini Facebook saya, dan ini Instagram saya. Kayaknya kalau pepatah lama menyatakan tak kenal maka tak sayang. Ini sekedar sedikit tentang perjalanan hidup, perjalanan saya lah. Jadi setelah saya lulus tahun 96, saya bekerja di Indosat di procurement. Terus tahun 2000 saya tugas kuliah oleh Indosat ke ITB. Terus balik lagi ke Indosat, procurement lagi. Ini untuk mencegah waktu. Ini aneka macam unit yang pernah saya jalani selama berkarir di Indosat maupun setelah saya resign dari Indosat. Tahun 2011 saya resign bisnis. Terus tahun 2014 bekerja sekaligus juga sambil bisnis. Terus sampai akhirnya 2019 saya jadi dosen di Teknik Elektro UPN VJ. Jadi di UPN prodi Teknik Elektro itu baru dibuka tahun 2019. Jadi saya bergabung saat prodi Teknik Elektro dibuka. Di sini ada yang diwarnain kuning. Nah, ini hanya ingin menjelaskan, mungkin teman-teman banyak yang masih SMK atau SMA, meskipun ada juga yang udah kuliah ya, ada juga saya lihat yang udah bekerja, ada juga yang rekan dosen. Jadi di sini saya kuliah dari S1 S2 itu elektro, tapi begitu lulus yang warna kuning ini pekerjaannya tidak terlalu terkait dengan background pendidikan saya. Ini procurement, terus ini inventory, terus facility management dan warehousing, terus sempat juga jadi SR, SDM. Jadi ke sini juga training, ya, kembali ke dosen. Jadi yang putih ini masih sesuai dengan background, elektron, infrastruktur, terus project management di salah satu perusahaan IT di salah satu perusahaan. Ada kembali kita masuk ke teknik elektro kembali sebagai dosen. Oke, berikutnya ini agenda kita hari ini. Pertama, kilat tentang industri 4.0, terus dilanjutkan dengan mengapa kita harus belajar IoT. Jadi di industri 4.0 banyak teknologi pendukungnya, tapi kenapa kok kita harus belajar IoT? Lalu masuk ke pengenalan dari IoT itu sendiri, terus masuk ke salah satu contoh rancangan dari IoT. Baik, jika ada pertanyaan mungkin langsung aja diinterupsi, silakan. Jadi Indonesia telah memasuki era industri 4.0, di mana pada tanggal 4 April Presiden Jokowi menetapkan program Making Indonesia 4.0 sebagai salah satu agenda nasional bangsa Indonesia. Jadi semenjak tanggal 4 April itu Indonesia ya mau tidak mau memang harus masuk ke industri 4.0 supaya tidak tertinggal dengan negara lain. Lalu apa sih kok disebut-sebut industri 4.0?
Berarti kalau ada yang 4, berarti harusnya ada yang 3, ada yang 2, dan ada yang 1. Logiknya kan begitu. Jadi di sini revolusi industri pertama itu di awalnya itu waktu ditemukannya mesin Watt oleh James Watt. Terus awal abad 20 itu mulai ada lini-lini produksi. Terus tahun 70-an mulai ada otomasi. Biasanya ini PLC yang sampai sekarang masih banyak dipakai. Bahkan industri di Indonesia masih banyak pakai sampai saat ini. Lalu di saat ini kita udah masuk ke industri 4.0, di mana semua terkoneksi, baik manusia, mesin, data, semua bisa terhubung secara langsung. Ini adalah teknologi-teknologi yang merupakan pilar dari industri 4.0. Ada cyber security, ada cloud computing, ada mobile teknologi, ada machine to machine, ada 3D printing, ada advanced robotic, ada big data, internet of things, RFID teknologis, dan artificial intelligence. Jadi ini ada banyak sekali teknologi-teknologi yang merupakan pilar dari industri 4.0. Lalu kita akan bicara mengenai Internet of Things. Nah, kenapa harus belajar IoT? Kenapa nggak belajar Big Data? Kenapa nggak belajar cloud computing atau security dan sebagainya? Kenapa kok di sini kita harus belajar IoT? Ya tentu ada beberapa sebab di belakangnya yang mengapa kita harus belajar IoT. Yang pertama kita lihat, ini saya menggunakan Google Trend. Jadi salah satu fasilitas gratis dari Google yang kita bisa masukkan keyword, bisa masukkan negara, ini bisa memasukkan waktunya, ini kategoris, tapi kita di sini hanya memasukkan keyword IoT, negaranya Indonesia, dan dalam 5 tahun terakhir. Kita lihat trennya, ini cenderung meningkat dari 2014 sampai 2019. Mungkin 2020 meskipun ada corona juga sebenarnya justru banyak penemuan-penemuan berbasis IoT untuk perang. Kita bisa bilang kita berperang melawan virus COVID-19. Lalu yang kedua bahwa IoT ini sangat potensial, pasarnya sangat besar. Ini diprediksi bahwa tahun 2020 ya, tahun ini ya, kalau nggak ada corona, sepertinya ini akan tercapai, di mana ada 50 billion device terkoneksi dengan orang, di mana di sini kalau dia rata-ratakan itu adalah 8 device terkoneksi dengan satu orang. Terus kita lihat ini beberapa sektor diantaranya otomotif, ini kesehatan, ini consumer elektronik, ini utilities. Terus menurut IDC, revenue di dunia terkait dengan IoT kita lihat sangat besar, dan ternyata yang paling besar adalah di Asia Pasifik, di mana Indonesia berada di Asia Pasifik, yaitu 2,6 triliun dolar. Jadi terlihat bahwa potensi IoT ini sangat besar, dan potensi yang besar ini harus kita manfaatkan sebagai penduduk Indonesia. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di negeri kita sendiri. Jangan sampai negara lain berlomba-lomba masuk ke Indonesia sebagai penjual, di mana Indonesia adalah pasar yang sangat besar, sangat potensial, tapi kita sebagai anak bangsa hanya menonton atau malah hanya menjadi pembeli saja. Justru di sini kita harus berperan aktif agar kita menjadi
raja di negeri kita sendiri. Kedengarannya klise, tetapi ya itu yang memang harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya, IoT itu relatif mudah dipelajari. Benar atau benar? Kita lihat buktinya. Kita harus berikan beberapa bukti. Ini yang pertama. Kalau kita searching di Google dengan kata-kata belajar IoT, itu akan muncul banyak sekali situs-situs yang memberikan informasi atau pembelajaran tentang IoT. Ini beberapa di antaranya ya. Ini yang di halaman pertama aja nih, 4 teratas. Terus kalau kita belajar hanya membaca itu kayaknya kan kurang zaman now kayaknya kurang sip lah kalau hanya membaca aja. Biasanya sekarang trennya adalah kita nonton video atau YouTube. Lalu kalau kita searching video, ini juga kita bisa banyak sekali mendapatkan informasi tentang belajar IoT. Jadi ini ada beberapa contoh video-video yang bisa kita lihat dengan keyword belajar IoT di Google. Kita search aja di Google, lalu kita klik video, maka akan muncul. Atau bisa juga kita langsung di YouTube, kita search belajar IoT, itu akan banyak sekali muncul video-video pembelajaran tentang IoT. Lalu bisa dibilang IoT relatif murah. Benarkah murah? Kita contoh kalau kita katakanlah mau belajar tentang robotik, katanya kalau nggak ada modul robotnya gimana gitu, harganya juga entah berapa. Sudah mulai ada perusahaan Indonesia yang membuat lengan robot untuk pembelajaran, itu berkisar sekitar 10 sampai 20 juta. Tapi ya segitu gitu, 10 sampai 20 juta. Sedangkan kita kalau mau katakanlah baru masuk ke satu teknologi, kita juga pengen yang selain gampang juga yang lebih murah lah gitu. Jadi IoT itu relatif murah. Nah, seberapa murah IoT itu? Ini contoh paling gampang ya, kita lihat aja di marketplace lah. Ini kita contoh, kita di salah satu marketplace, kita lihat dengan keyword starter kit IoT. Ini banyak banget nih. Banyak banget yang menjual starter kit IoT. Harga 400 dan 2 juta. Tapi ya kita yang 400 saja ini udah cukup lah untuk kita oprek-oprek belajar IoT sendiri. Oke, ini yang lain, maksudnya marketplace lain, harganya juga sekitar segitu, 400-an. Sekali lagi, ini juga kalau teman-teman udah biasa main di marketplace atau belajar di marketplace, tahu lah ini kira-kira ini apa, yang ini apa, dan yang ini toko apa. Jadi secara harga bisa dibilang IoT itu untuk kita nyoba-nyoba, kita mau oprek-oprek dengan membeli dengan memiliki alat-alat itu sendiri, itu harganya relatif murah. Saya nggak bilang murah, saya bilang relatif karena ya murah itu relatif lah. Mungkin segini ada yang bilang mahal, ada juga yang bilang murah banget. Gitu. Jadi kita bilang secara relatif murah. Lalu ini berikutnya pemerintah berperan aktif di perkembangan IoT di Indonesia, di mana waktu itu udah disusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi ada konvensi SKKNI bidang Internet of Things tahun lalu. Saya ikut di sini, mana nih yang dilingkarin nggak kelihatan. Saya orangnya udah hitam, paling belakang kecil banget. Jadi intinya pemerintah berperan aktif untuk membentuk suatu standar yang nanti akan ada sertifikasi dari BNSP. Nah, dengan adanya sertifikasi ini gunanya melindungi tenaga Indonesia, baik teman-teman sendiri ataupun saya juga, jika kita mau aktif berperan di IoT, kita bisa ikut sertifikasi dan tentu hal ini akan sulit bagi orang luar Indonesia ya untuk mendapatkan sertifikasi ini.
Jadi di sini kita lihat bahwa pemerintah sudah sangat berperan aktif dalam perkembangan IoT di Indonesia. Jadi selain pemerintah sudah ada yang punya asosiasi IoT Indonesia, ASIOT. Jadi di sini pemerintah bekerja sama dengan ASIOT dan juga dari beberapa perguruan tinggi juga, dari industri juga untuk membentuk standarisasi sertifikasi IoT di Indonesia. Jadi kesimpulan bukan kesimpulan semua paper ini, materi ini ya, tapi kesimpulan dari yang tadi disampaikan tadi, bahwa IoT itu kekinian, ya, zaman now ya kita harus tahu lah tentang IoT, potensial, di mana potensinya sangat besar, tadi sudah disampaikan di depan, lalu disupport oleh pemerintah, relatif mudah dipelajari, dan secara harga relatif murah untuk kita belajar IoT. Jadi sebagai anak zaman now, kita harus paham IoT. Mungkin di sini bukan cuma anak SMA, SMK ataupun kuliah, maksudnya lebih umum bahwa kita sebagai manusia Indonesia sedikit banyak ya harus tahu lah tentang IoT. Lalu masuk ke pertanyaan umum. Pertanyaan ini banyak sekali terlontar setelah melihat hal yang tadi di depan itu. Ini ada beberapa pertanyaan yang umum terlontar. Saya mau belajar IoT nih, tapi mulai belajarnya dari mana? Tadi informasi sangat banyak, mungkin malah overload, terlalu banyak informasi. Jadi mungkin saya jadi bingung, mau mulai belajarnya dari mana? Saya suka dengar tentang Arduino, Raspberry, sensor, atau banana Pi. Itu pisang apaan tuh? Gitu. Terus juga mungkin kita pernah dengar tentang LoRa, Envoy IoT, 4G, 5G, apalagi itu. Apa saya harus belajar dari sana? Terus ada lagi ThingsWorks, AWS, Google Cloud, Jasper, dan sebagainya. Atau tadi banyak kit-kit kan, apa kita langsung buat aja nih smart home, smart tracker, atau smart-smartan lainnya, atau belajar bikin aplikasinya aja dulu. Ini mau mulai dari mana nih? Ini pertanyaan ini umum juga. Lalu pertanyaan berikutnya, mau belajar di mana? Di Google, cukup belajar di Google. Di YouTube, cukup belajar di YouTube. Atau belajar sama siapa? Terus kapan kita harus mulai belajar? Apakah kita harus ikut komunitas? Kalau mau ikut komunitas apa? Ikut seminar, workshop, webinar. Nah ini ya mau seminar apa gitu, workshop apa, webinar apa yang saya harus ikutin untuk belajar ini. Lalu pertanyaan lagi yang lain umum adalah sering kita dengar, gue mau buat startup tentang IoT nih, kan sekarang lagi tren nih. Kayaknya sering ada di TV atau di YouTube atau di sosial media bahwa banyak sekali lomba-lomba IoT, terus hadiahnya juga gila-gilaan gitu. Kayaknya oke juga nih saya bikin startup tentang IoT. Tapi saya mau bikin apa ya? Saya pengen bikin startup IoT, tapi apa yang saya mau bikin? Mau bikin tentang pertanian? Pertanian apa? Mau bikin tentang perikanan? Kayaknya udah banyak. Perikanan apa ya? Akhirnya balik lagi, kita bingung mau belajar di mana. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya looping, balik lagi ke sini. Belajar di mana, mulai belajar dari mana, akhirnya muter-muter terus. Kok saya jadi malah bingung ya. Jadi harusnya tadi katanya gampang, tapi kok kayaknya malah jadi bingung gitu. Oke, sekarang kita masuk tentang pengenalan dari IoT itu sendiri. Apa itu sih IoT?
Jadi istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Kevin Ashton untuk mendeskripsikan sistem di mana internet terkoneksi ke dunia fisik melalui berbagai sensor. Tentu kita sering dengar ya, IoT adalah ini, IoT adalah itu. Jadi sebenarnya tidak ada definisi baku untuk IoT itu sendiri. Siapa aja boleh istilahnya memberikan definisinya sendiri. Tapi pada dasarnya yang dimaksud IoT itu adalah peralatan yang terhubung melalui jaringan internet sehingga dapat melakukan transfer data tanpa perlu interaksi manusia. Jadi dia bisa datanya bisa peralatan bisa saling terhubung, saling berkirim data atau mengolah data tanpa kita ikut campur di dalamnya. Jadi IoT itu menjembatani dunia fisikal dengan digital. Jadi ini ada dunia fisikal, dunia digital. Nah, IoT lah yang menjembatani antara fisikal dan digital. Jadi misalnya manusia dengan mesin, dengan robot, sebagainya. Jadi dunia fisik ada manusia, ada mesin, peralatan dan sebagainya dengan dunia digital. Di sini server, database, entah itu big data, entah itu dashboard, dan sebagainya. Terus penerapan IoT itu di mana aja sih? Gitu. Kenapa kita orang nyebut-nyebut IoT? Emang beneran IoT itu ada di mana-mana? Gitu. Jadi IoT itu bisa diterapkan di industri 4.0, bisa di smart home, smart city, smart farming, smart fishing, smart agriculture, smart transportation, dan smart lainnya gitu. Banyak smart lainnya. Jadi sekarang lagi tren lah, semua itu ada istilah smartnya. Jadi seperti ini di rumah smart home atau smart office, ini di industri, ini smart city, ini di perkebunan, dan ini di perikanan. Jadi penerapan IoT itu sangat luas, bisa di mana aja. Bahkan sampai di rumah ya, kita sendiri itu bisa diterapkan IoT. Nah ini IoT di Indonesia sedikit perlu disampaikan bahwa kita udah punya dulu namanya Forum IoT Indonesia, sekarang menjadi Asosiasi IoT Indonesia. Di ASIOT udah merumuskan bahwa ekosistem Indonesia terkait IoT ini adalah seperti ini. Ada core network, ada service enablement, ada application. Dan di sini udah ada penjabarannya dari network hardware, NOC, MVNOS, dan sebagainya sampai ke end user. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam ekosistem ini. Ya, tentu kita sering dengar Nokia, Cisco, Huawei, Ericsson, ZTE, ini operator, ada Telkomsel, Indosat, Excel, ada Smartfren, dan sebagainya. Dan ini juga perusahaan-perusahaan lain sesuai dengan bidangnya. Terus ini end usernya bisa dari otomotif, bisa PLN, BMKG, Smart City, kota-kota di Indonesia, dan sebagainya. Sini ada satu perusahaan Indonesia, Prasimak, ini udah lama. Ini yang punya jebolan UI, ya, udah lama bergerak. Sebelum ada istilah IoT, mereka udah terjun terkait sebenarnya yang dibuat itu kalau didefinisikan saat ini ya bisa masuk kategori IoT, meskipun dulu membuat itu udah lama sekali. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut.
Jadi bagian dari IoT itu kalau secara garis besar, bagian dari IoT itu ada 3. Yang pertama adalah device, connectivity, lalu platform. Jadi ada bagian IoT itu ada 3, device, 1 device, 2 connectivity, 3 platform. Ini di bagian bawah adalah istilah-istilah atau barang-barangnya atau merek-mereknya. Ini juga ini seperti connectivity kita bisa pakai ada 3G, 4G, Wi-Fi, LoRa, mungkin pernah dengar NB-IoT, SignPhone, Zigbee, dan sebagainya. Ini platform, mungkin pernah dengar Azure, Amazon, ThinkSwap, ThinkSpeak, ThinkSwap, dan sebagainya. Jadi saya ulangi lagi bahwa bagian dari IoT itu ada 3. Yang pertama device, yang kedua connectivity, yang ketiga adalah platform. Kita masuk ke device. Device itu biasanya merupakan front end, jadi alatnya. Jadi itu device itu adalah secara fisik adalah alatnya. Itu bisa ada microcontroller, ada sensor, power supply, actuator, dan sebagainya. Sebagai otak adalah microcontroller. Jadi beberapa microcontroller yang umum dan bisa teman-teman pelajari itu ada Arduino, Node MCU, Raspberry Pi, dan turunan. Oke, kita masuk ke microcontroller. Ini adalah sebagai otak pengontrol dari sistem itu sendiri. Ya, di mana dia ada CPU. Ya, kalau kita bisa analogikan ya dia kayak komputer yang kecil banget. Komputer yang kecil, Pak. Karena dia memiliki ada input output, ada CPU ya, otaknya dan sebagainya. Kita lihat ini Arduino, salah satu microcontroller yang sangat populer dan termasuk yang paling lama ada Arduino. Terus ini adalah Node MCU. Jadi waktu Arduino ada, Arduino sudah lumayan canggih, tapi dia salah satu kelemahannya karena mungkin karena dia muncul duluan ya, jadi kita harus menambah beberapa board tambahan. Jadi misalnya kita perlu WiFi, kita harus tambahkan modul WiFi dan sebagainya, sehingga secara total harganya jadi lebih mahal. Oleh karena itu muncul biasalah kalau kita udah lihat ada istilahnya satu model yang bagus, kita bisa pelajari kelebihannya, kekurangannya, sehingga akhirnya kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih murah. Itu juga seperti ini, akhirnya muncul yang namanya Node MCU. Di Node MCU itu udah ada dalam satu board kecil ini, kurang lebih sebesar kotak korek api, itu sudah ada otaknya, udah ada memorinya, bahkan udah ada WiFi-nya. Dan sini lihat harganya ini contoh dari Shopee ya, 30.000, 50.000, 20.000. Lalu selain Node MCU ada juga namanya Wemos. Secara prinsip dia sama, pakai ESP8266, hanya dia lebih kompak, dia kotaknya lebih kecil. Harga juga variasi dari 40 sampai sekitar 70.000. Kenapa harga ini saya munculkan di sini juga ini untuk memperlihatkan bahwa ini adalah contoh-contoh bahwa IoT itu relatif murah. Lalu kita juga harus sedikit singgung mengenai Raspberry. Raspberry itu levelnya udah di atas dari Arduino, apalagi Wemos dan Node MCU. Bisa dibilang dia mirip mini PC, spesifikasinya dia lebih bagus, prosesor lebih baik, memori lebih besar, I/O lebih lengkap. Bahkan sebenarnya kita bisa manfaatkan Raspberry itu sebagai mini server untuk platform dari IoT.
Jadi bahkan banyak yang memakai Raspberry ini untuk bisa dicolok ke TV ya. Karena teman saya Raspberry-nya dimasukkan ke mobil sebagai pengontrol. Gitu. Ini contoh harga, sekitar 700, 800, 900, berbagai macam versi ya, maksudnya modelnya. Yang P3 model B, ini P4 yang terakhir. Di harga bervariasi. Terus juga karena Raspberry Pi ini akhirnya banyak juga yang ngikut. Ini contoh banana pie, jadi pisang. Tadi Raspberry, ini pisang. Harga relatif lebih mahal karena dia secara sedikit lebih baik. Oke, ini Raspberry. Jadi ini tadi kita bahas mengenai controller. Jadi kita bahas mengenai device, terus salah satunya adalah controller. Yang berikutnya ini adalah sensor, bagian dari device. Itu perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik, seperti tekanan, gaya, listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, dan sebagainya. Jadi sensor ini yang paling depan. Setelah ada perubahan-perubahan itu, sensor ini mengirimkan informasi dan informasi itulah yang akan diolah, yang dibutuhkan oleh kita. Jadi misalnya sensor temperatur. Jadi sensor temperatur ini akan mengirimkan data, dia mengirimkan data terus. Jadi kalau suhunya nanti berubah, ya data yang dikirim juga akan berubah. Ini contoh sensor. Sensor itu sendiri sangat banyak. Ada sensor suhu, ini sensor infrared, ultrasonik, giroskop, accelerometer, ini ada sensor alkohol, ada smoke sensor, ada sensor gas, ada sensor warna, sensor hujan, humidity, dan sensor-sensor lainnya. Jadi macam-macam sensor itu sangat banyak. Jadi kita bisa memilih sensor apa yang kita butuhkan sesuai dengan rancangan yang kita buat. Nah, ini juga kembali kita bicara masalah relatif murah. Ini contoh dari harga sensor. Ini sensor air hujan, harganya sekitar 11.000. Sensor cahaya, cahaya itu 6.000. Ini sensor temperatur atau suhu itu 18.000. Jadi prosesornya murah, microcontrollernya murah, ini sensornya pun juga bilang sangat murah, lebih murah dari mangkok mie ayam. Jadi ngomongin makanan lagi dari puasa. Oke, kita lanjut. Lalu kita masuk ke tadi kita udah bahas mengenai device. Yang berikutnya adalah connectivity. Nah, connectivity adalah yang namanya juga connect, yang mengkonekkan. Kita pakai bahasa yang gampang aja, yang menghubungkan. Nah, kita ingat zaman dulu ada istilah 2G, 3G, 4G, nanti 5G dalam waktu dekat. Jadi ini adalah salah satu contoh dari connectivity. Atau yang juga umum kita kenal banyak di tempat umum adalah Wi-Fi. Ini juga contoh dari connectivity, di mana kita bisa berhubungan dengan internet melalui Wi-Fi. Lalu berjalannya waktu, berjalannya teknologi, jadi sekarang banyak sekali teknologi baru yang khusus untuk mensupport IoT. Ini ada SciFOT, ada LoRa, ada NB-IoT, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh spesifikasi. Ini jangkauannya bisa sampai 13 kilo, 11 kilo, 15 kilo. Ini
adalah spektrum frekuensinya. Ini yang umum ya, kalau di Indonesia mungkin bisa aja nanti tergantung dari regulator. Ini kecepatannya, kalau dilihat kecepatannya, kalau kita 4G aja bisa sampai bermega-mega gitu. Atau WiFi, atau kita di rumah misalnya pakai operator internet kabel gitu, kan juga bisa sampai puluhan mega. Kok ini kecil, 100 bit, ini kilobit, ini 50 kilobit, ini ada 1 mega, paling tinggi 1 mega. Kok katanya teknologi baru, tapi kok malah speednya turun. Jadi ini karena seperti tadi device atau sensor khususnya itu hanya mengirim data-data yang datanya itu kecil. Jadi yang dikirim itu datanya kecil, jadi tidak membutuhkan bandwidth yang besar. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah jarak atau jangkauan. Makanya rata-rata ini jangkauannya di atas 10 km. Jadi dari katakanlah ada satu sentral atau BTS, jaraknya km. Terus juga salah satu fitur yang menarik adalah baterainya sangat memang harus support itu karena datanya kecil, terus juga powernya kecil, otomatis daya yang dibutuhkan juga sangat kecil. Oke, kita lanjut berikutnya masuk ke platform. Di sini platform secara khusus karena kita tadi bicara harga relatif murah, maka kita bicara platform open source. Karena kita tahu namanya open source ya gratis dong. Meskipun kadang gratis pakai tanda kutip. Jadi kayak diskon, tapi dalam tanda kutip juga. Kadang platform pun juga open source, tapi ada tanda kutip. Oke, platform itu teknologi multi layer. Wah, ini sih ya definisinya aja lah. Jadi intinya dia satu sistem lebih ke software yang mengontrol semua, yang menjadi induk ya, karena di situ dia memproses juga, dia menerima masukan-masukan dari sensor tadi, dia memproses, dia juga menyimpan informasi-informasi tadi. Jadi ya intinya ini adalah pusat sentralnya lah, masuk di antaranya adalah sentral data. Sehingga di sini masalah keamanan juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Ini contoh beberapa platform open source, ada Zeta, ada Node-RED, Blink, Thingsboard. Nah ini yang terakhir, ini cukup unik karena ini made in Indonesia, Some Element. Kalau nggak salah dia dari Malang, Some Element made in Indonesia. Jadi seperti tadi disampaikan di depan, asosiasi ASIOT ini, Asosiasi IoT Indonesia ini sangat berperan aktif bahu-membahu dengan pemerintah, dengan dunia industri untuk memajukan dunia IoT di Indonesia, sehingga muncullah diantaranya adalah platform open source dari baik. Secara umum kalau kita bicara mengenai dasar dari IoT sebenarnya ya hanya seperti itu. Itulah yang kenapa dibilang secara prinsip belajar IoT itu relatif mudah. Karena secara komponen yang dibutuhkan tidak murah dan kita mudah dipelajari. Baik, berikutnya ini salah satu contoh rancangan dari IoT. Kita lihat didasari oleh, kita tahu ya banjir di Indonesia adalah masalah yang tidak terselesaikan tiap tahunnya. Tiap tahun pasti banjir. Di Jakarta juga banjir. Kerugian yang timbul juga sangat besar, baik material maupun jiwa. Khusus di Jakarta, Jakarta itu dialiri oleh 13 aliran sungai yang mengalir sampai ke laut. Dan ada beberapa tempat di Jakarta
yang dia seperti ceruk, jadi lebih rendah dari air laut dari ketinggian. Jadi adalah wajar di beberapa tempat di Jakarta itu setiap tahun menjadi banjir. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi banjir bukan berarti kita harus nyerah dengan adanya banjir. Jadi ini permasalahan yang kejadian mengenai banjir. Kadang banjir tiba-tiba seperti awal tahun kemarin, banyak yang sedang menikmati malam tahun baru, menikmati tahun baru, lagi asik nonton mungkin atau main game atau apa, tiba-tiba banjir tanpa pemberitahuan. Ya, setelah namanya tiba-tiba ya tanpa pemberitahuan. Jadi banyak juga korban yang tidak sempat mengamankan baik diri ataupun barang-barang berharga. Mungkin kalau sebelumnya udah tahu ya barang-barang berharga kita selamatkan dulu. Terus ketika banjir, banyak cara menanggulangi banjir. Kita mungkin saat banjir kemarin banyak ada baik di sosial media ataupun di media online, ataupun dengar dari teman kita atau orang tua atau saudara kita bahwa salah satu cara menanggulangi banjir adalah dengan menggunakan pompa air. Tetapi umumnya pompa air yang ada itu masih manual, sehingga sering terlambat dioperasikan. Kalau kita flashback lagi baca berita kemarin di awal tahun, banyak sekali pompa air ini yang justru udah rusak duluan atau tidak berfungsi, yang dimana dia harusnya berfungsi untuk menanggulangi banjir malah dia udah rusak duluan. Jadi tujuan dari rancangan kita mengurangi kerugian akibat banjir dengan kita coba nih, karena tadi banjir kok sering datang nggak kulon-kulon dulu gitu, banjir main banjir aja. Jadi perlu ada satu sistem peringatan dini. Jadi sebelum banjir udah ada tuh informasi, wah bentar lagi banjir nih, siap-siap loh. Jadi begitu ada informasi itu, daerah-daerah yang memang berpotensi banjir udah melakukan penyelamatan manusia maupun barang-barang berharga. Jadi katakanlah 1 jam atau setengah jam sebelum banjir udah ada informasi gitu. Jadi barang-barang berharga bisa diselamatkan atau mungkin manusianya udah bisa menyelamatkan diri. Lalu bagaimana jika banjirnya udah terjadi gitu, seperti tadi? Ini udah ada pompa air nih, tapi pompa air kok banyak juga yang masih manual. Ini kan jadi perlu ada suatu kontrol di mana airnya sudah mencapai ketinggian tertentu, pompanya itu otomatis hidup. Pompanya hidup, menyedot air dan membuang ke pembuangan, sehingga tingginya banjir bisa dikontrol. Dan ketika ketinggian normal, dia bisa mati sendiri. Jadi ini hanya contoh, namanya rancangan. Ini kita oret-oret. Jadi dengan beberapa informasi tadi, jadi kita bisa menggunakan sensor ketinggian air maupun sensor debit air. Itu bisa sebagai input. Jadi sensor ketinggian air kita bisa taruh mungkin di sungai atau di tempat yang kita tahu bahwa itu di sekeliling kita gitu. Jadi nanti ketika sudah mencapai ketinggian tertentu yang bisa mengaktifkan pompa ataupun juga bisa memberikan informasi. Kalau alat ukur debit air ini dia lebih berfungsi untuk tadinya debit airnya normal misalnya 2 sekian gitu. Kok tiba-tiba debitnya meningkat menjadi 2 kali lipat? Berarti ini tanda-tanda bahwa ketinggian air tiba-tiba nih cepat nih, berarti harus segera diinformasikan bahwa sebentar lagi banjir tiba. Jadi dari definisi atau informasi sebelumnya kita bisa memilih sensor apa sih yang cocok kita gunakan untuk merancang. Jadi ini kita bicara masih perancangan ya, jadi masih di atas kertas. Jadi dari sensor kita masukkan itu ke microcontroller, kita bisa pilih microcontrollernya tadi ada bisa Arduino, bisa Node MCU, bisa Wemos, bisa juga tadi Raspberry. Tapi di rancangan ini kita menggunakan Node MCU dan kita juga menggunakan Raspberry. Raspberry ini digunakan untuk sebagai server dari IoT. Tadi sudah disebut bahwa
banyak platform open source, tapi dengan tanda kutip. Biasanya itu adalah dengan syarat dan ketentuan. Salah satunya adalah pembatasan kuota. Ini sebagai contoh misalnya Blink. Blink itu termasuk relatif mudah digunakan, itu tinggal download di Play Store ada. Tapi dia karena gratis ada kuotanya gitu. Jadi ada angkanya yang kalau semakin kita pakai, itu tambahin sensor, itu angka itu berkurang, jadi makan kuota kita. Nah, dengan adanya server sendiri, di mana kita bisa menginstall sendiri. Jadi si Blink memberikan kita bisa download platform itu, kita bisa install di tempat kita sendiri. Dan ini bisa disimpan, nggak perlu kita pakai server yang besar, nggak perlu pakai komputer, kita bisa menggunakan Raspberry sebagai server. Ini kita server IT platform, kita gunakan Raspberry. Lalu untuk output, outputnya tadi kita kan outputnya pengen sebagai early warning ya. Salah satunya adalah early warning, pemberitahuan. Itu bisa pakai display status, bisa kita ke smartphone, ke HP, atau juga bisa juga kita masukkan ke speaker gitu, ke toa atau sirine gitu, sirine ketika sebentar lagi banjir, sirine bisa bunyi memberitahukan kita bahwa oh bentar lagi banjir. Atau bisa juga dia untuk menghidupkan pompa seperti tadi, jika debit air telah mencapai titik tertentu, nah dia akan mengaktifkan pompa. Nah ini kurang lebih kalau kita lihat alat-alatnya ya, alat-alatnya secara garis besar. Tadi ada server Raspberry, ini ada kita pakai Wemos Ethernet MCU, ini mengaktifkan pompa air, ini bisa ke pengguna smartphone, jadi kita bisa install aplikasinya, nanti ketika ada informasi tentang banjir, itu bisa di-push ke smartphone kita. Ini sensor debit air, ini sensor ketinggian air, jadi ini kita bisa ada display status ketinggian air, atau seperti misalnya kayak di Bendungan Katulampa kan sudah mencapai ketinggian sekian, statusnya adalah siaga 2, siaga 3 atau siaga 1. Informasi ini juga kita bisa lempar ke salah satu chat ya, yaitu Telegram. Bisa juga kita informasi ini kita lempar ke Telegram. Baik, mungkin itu sharing dari saya. Kita bisa lanjut dengan diskusi. Mungkin Pak kembalikan dulu ke Pak Oktaf. Silakan Pak. Oke, baik Pak Ahmad, terima kasih atas sharingnya. Mungkin untuk pertanyaannya akan dijawab setelah presenter yang kedua ya, mungkin Pak Ahmad. Oh baik, sip. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan presentasi untuk sesi yang kedua, sedikit dari saya, lebih ke arah teknis, cara membuat aplikasi berbasis IoT. Oke, baik. Kalau ada gangguan boleh di chat ya. Oke, baik. Saya akan coba teruskan pembahasan dari Pak Ahmad dari sisi codingan dan juga cara pembuatan atau implementasinya. Baik, sekilas mengenai arsitektur dari IoT yang biasanya digunakan untuk belajar ya. Kebanyakan mungkin pembelajaran di sekolah ya, di SMK atau di kuliah, mungkin arsitekturnya seperti berikut. Ini jelas semua ya, Bapak Ibu ya, kelihatannya. Oke, baik. Nah, di sini kalau kita lihat kenapa kita menggunakan Raspberry Pi contohnya di sini, karena Raspberry Pi ini dari sisi komputasi ini lebih powerful dibandingkan dengan Node MCU. Sehingga ini akan dimanfaatkan mungkin untuk analitik data, ya, analitik data tanpa server. Kemudian Node MCU ini biasanya digunakan untuk di lapangan, misalkan contoh case dalam menentukan panen padi, ya, kapan panennya itu bisa dilihat dari Node MCU-nya ditanamkan misalkan sensor suhu dan kelembapan pada padi, ya.
Kemudian dari situ datanya akan dikirimkan ke Raspberry. Dari sini Raspberry, karena dia akan mengumpulkan collecting banyak data, kemudian dia akan mengirimkan ke server untuk di analytics, misalnya dengan menggunakan artificial intelligence. Hasilnya mungkin akan dibalikan ke Raspberry sehingga akan diberikan kontrol, misalkan dinyalakan alarmnya ataupun diberikan water dan lain sebagainya. Nah ini mungkin next event kita akan implementasi arsitektur seperti ini. Baik, berikutnya adalah untuk basic programming ya. Nah, di sini yang akan saya jelaskan ada dua ya, sesuai tadi Pak Ahmad sampaikan, Raspberry Pi dan juga Node MCU. Nah, untuk Raspberry Pi ini akan menggunakan programming Python ya, sebenarnya bisa dengan programming lainnya, namun rekomendasinya di sini adalah dengan Python. Sementara untuk Node MCU kita bisa menggunakan bahasa C di Arduino Studio. Nah, sebenarnya kalau untuk belajar, Bapak Ibu bisa cari referensinya atau online codingnya di collaboresearchgoogle.com, ini gratis ya. Oh iya, ini video ini nanti akan diupload di YouTube, jadi kalau yang terlalu cepat nanti bisa tonton kembali ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan Python untuk ngoding Raspberry, biasanya sekarang sudah 37 ya. Di sini sudah banyak support berbagai macam library, termasuk library IoT dan data processing. Nah, kemudian bedanya kenapa kita menggunakan Python dengan bahasa C, karena sifatnya kalau Python ini adalah interpreter. Artinya dia misalkan kita ketikkan satu baris code, kita bisa langsung eksekusi. Sementara compiler kita harus mengcompile-nya, kemudian baru kita eksekusi. Nah, kalau ingin belajar, ya mungkin di sini ada beberapa yang baru ya ke bidang IoT ataupun baru dalam menguasai basic programming. Mungkin saya jelaskan sekilas apa saja yang perlu kita pelajari. Esensial dari programming untuk masuk ke bidang IoT. Yang pertama adalah kita memahami statement dan variabel. Ya. Nah, statement ini dan variabel ini sebenarnya konsep basic dari programming, apapun itu ada statement dan variabel. Variabel itu penyimpanan data secara sementara, dan statement itu apa yang kita tulis programnya. Contoh misalkan, saya punya variabel A, saya isi dengan 5, dan saya punya variabel B, saya isi dengan 6. Nah, itu A sama dengan 5 itu adalah statement, B sama dengan 6 itu adalah statement, dan A itu adalah variabel atau penyimpanan data. Dan saya tulis C sama dengan A ditambah dengan B, ya, itu juga statement. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah kita bisa menggunakan if statement. Ya, ini esensial dalam programming yang kedua. If statement itu adalah suatu kasus untuk memilih kondisi yang terpenuhi. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka jalankan statement-nya. Jika tidak, misalkan eksekusi statement yang lain. Nah, ini penting juga dalam memahami konsep IoT. Kemudian berikutnya ada looping. Ya, looping ini adalah mengulang statement sesuai dengan jumlah loopingnya atau sesuai dengan kasus berhenti loopingnya. Ini juga esensial dari programming. Kemudian berikutnya adalah fungsi dan prosedur. Nah, ini juga salah satu yang penting juga dalam programming, terutama untuk menguasai IoT. Nah, jadi esensialnya bagi yang baru belajar ini ada 4, yaitu tadi statement dan variabel, kemudian seleksi kondisi, perulangan atau looping, dan fungsi serta prosedur. Nah, ini mungkin sebagai contoh kita coba latihan, mungkin logiknya saja. Saya punya kasus, yaitu menentukan suatu faktor dari bilangan. Misalkan saya punya nilai N-nya adalah 20. Kira-kira faktor yang merupakan bilangan yang merupakan faktor dari 20 ini apa saja? Kita tahu kan 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, caranya gimana? Caranya adalah yang pertama kita lakukan perulangan dari mulai 1 sampai dengan 20. Jadi kita ulang 1, 2, sampai dengan 20. Nah, setiap perulangannya dia akan ngecek apakah benar jika nilai tersebut, nilai 20 dibagi dengan nilai yang diulang tadi, ya, itu sama dengan 0 atau tidak ada sisa pembagian. Kalau tidak ada, maka itu adalah faktor dari 20 ya, sehingga kita bisa melihat hasilnya, yaitu misalnya 1 faktor dari 20, 2 faktor dari 20, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga bisa coba kasus yang lain ya, ini yang sering saya bahas di workshop karena ini paling mudah untuk dipahami. Berikutnya adalah faktorial. Ya, faktorial ini kasusnya misalkan berapakah 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Cara codingnya juga cukup mudah kalau kita menggunakan fungsi.
Ya, fungsinya di sini adalah fungsi rekursif. Baik, saya akan ke bahasa C ya. Jadi tadi Python ini digunakan untuk Raspberry Pi dan bahasa C ini akan digunakan untuk MCU. Ya, sama seperti di Python, tapi mungkin perbedaannya kalau di bahasa C karena ini low level, jadi kita masih mendefinisikan jenis variabelnya. Seperti ini, ada definisinya, int ini adalah bilangan bulat, D sama dengan 3, artinya D ini saya punya nilainya 3. Nah, perbedaannya di sini adalah ditambahkan tipe dari variabelnya, sementara di Python tidak. Kemudian percabangan juga hampir sama ya. Kalau di Python tadi kalau kita lihat tidak ada kurung kurawa seperti ini. Sementara di Python menggunakan tab untuk menandakan bahwa statement di bawahnya merupakan bagian dari seleksi kondisi. Kemudian perulangan juga kalau di bahasa C ini ada kurung kurawanya, sementara kalau di Python ini tidak ada. Ya. Sebenarnya hampir sama ya, antara Python dengan C sama. Yang membedakan tadi di sini adalah compiler, kemudian Python itu adalah interpreter. Ya, mungkin saya agak cepat saja, videonya bisa diputar ulang. Oke, baik, berikutnya saya coba menambahkan sedikit mengenai Raspberry Pi dan NodeMCU. Nah, kalau kita lihat sekarang Raspberry Pi sudah masuk ke seri keempat, ya, ini mungkin seri yang ketiga. Nah, di sini kalau Bapak Ibu yang pertama kali mencoba Raspberry Pi tersusun atas beberapa komponen, di antaranya adalah di sini ada GPIO, General Input Output ya. Jadi kita bisa menghubungkan setiap port GPIO ini ke dalam suatu benda. Ya, bendanya misalkan kita hubungkan ke relay, di mana relay itu akan mematikan atau menyalakan kulkas ya. Kemudian kita bisa menghubungkan ini ke sensor, namun tipe sensornya adalah digital. Kemudian kita bisa menghubungkan ke aktuator, misalnya menggerakkan motor DC, menggerakkan motor servo, dan lain sebagainya. Jadi melalui port GPIO ini. Karena di GPIO, ya apa yang dia lakukan adalah memberikan suatu nilai, ya misalkan kita setup suatu port GPIO 0, kita setup sebagai output, maka kita bisa memberikan nilai 1 atau 0, high atau low. Kalau high, misalkan nanti kita lihat skemanya ya. Jadi kalau kita kasih nilai 1, maka 1 ini akan misalkan terhubung dengan LED. Ya, LED ini kalau dia terhubung dengan ground ujungnya, maka dia akan menyala. Sementara kalau kita kasih nilai 0 pada GPIO 0-nya, ya, karena 0 ini terhubung dengan LED, di mana LED ini terhubung dengan ground, 0 ketemu 0 nggak akan nyala. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, baik, berikutnya juga ada beberapa port lainnya ya, ada HDMI, kemudian ada kamera ya, dan lain sebagainya, di mana tidak dimiliki oleh NodeMCU. Kalau di Raspberry cukup komplit, dan processingnya juga sudah arsitektur ARM. Kita bisa menanam program machine learning bisa di dalam sini, tapi mungkin ada modifikasi sedikit. Oke, ini skemanya. Nah, saya akan detailkan di GPIO, di mana GPIO ini kalau kita lihat di model 3 ya, ini mungkin yang masih banyak digunakan. Model 3 ini kalau kita lihat ada beberapa port VCC ya, di mana VCC-nya ini 5 volt, ada juga 3,3 volt. Kemudian ada port ground ya. Ini ground-nya cuma sedikit. Bisa nggak banyak device? Bisa. Kita hubungkan saja VCC-nya dengan breadboard. Kemudian kita pasang jalur di mana dia akan bisa sampai dengan misalnya 100 VCC ya, boleh. Kemudian ground-nya juga sama, kita hubungkan dengan breadboard, dia akan menghubungkan satu sama lain. Nah, kemudian ada beberapa port yang dapat kita kendalikan. Misalkan GPIO 8 kita set up sebagai output dan kita berikan nilai 1 atau 0. Ya, seperti itu. Nah, untuk memulainya Bapak Ibu bisa cek di situsnya raspberrypi.org, di mana kita bisa install, rekomendasinya adalah Raspbian OS-nya dan juga Noobs ya. Kemudian bisa juga dengan OS lain, namun ini mungkin agak berat ya untuk install OS lainnya. Ya, baik, sebagai contoh saya akan coba demokan sedikit bagaimana cara menyalakan dan mematikan LED ya dengan Raspberry Pi. Kalau kita lihat di sini ada ground ya, ground ini negatif ya, dia terhubung dengan resistor. Misalkan ini 330 ohm. Kemudian di sini ada port nomor 15 ya. 15 ini defaultnya misalkan 0. Nah, sehingga 0 ini akan ketemu dengan LED ya. LED-nya ini kaki positif dan dia terhubung dengan resistor dan terhubung dengan ground. 0 ketemu dengan 0 tidak akan menyala lampunya.
Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membuatnya menyala? Yang kita lakukan adalah men-setup nilai GPIO nomor 15 ini sebagai output dan juga kita berikan nilai high atau positif. Sehingga apa yang terjadi? Prinsip dasarnya adalah ketika mengalir dari positif ke negatif, maka dia akan menyala. Jadi dia akan di sini positif, kemudian nyambung sini negatif, dia akan menyala. Nah, kalau kita lihat contoh programnya seperti ini, kalau di Python kita menggunakan library namanya RPI GPIO. Ini sudah ada jika kita install Raspbian dan ROPS di Raspberry Pi, ya sudah tersedia library-nya. Kemudian kita set ya modelnya ya, di mana kita setup portnya nomor 18 sebagai GPIO output. Kemudian kita berikan nilai high di sini, sehingga dia akan menyala. Kasih delay misalkan 1 detik, kemudian kasih sinyal low sehingga dia akan mati. Nah, gimana caranya membuat flip-flop? Ya, tinggal kita looping saja, misalkan 8 kali, ya 10 kali, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk Node MCU SP32, jadi apa yang membedakan dengan Raspberry Pi? Kalau Node MCU, di sini kalau kita lihat ada port analognya. Kalau Raspberry Pi tidak ada yang 3. Ya. Port analog ini fungsinya apa? Kita bisa menghubungkan dengan suatu sensor analog dan kita mendapatkan nilainya nilai analog, sehingga untuk misalkan mematikan atau menyalakan lampu berdasarkan sensor LDR menjadi lebih enak, ada threshold-nya. Ya, sementara di Raspberry Pi tidak ada, mungkin kita perlu tambahan komponen lainnya seperti kapasitor. Nah, kalau kita lihat di sini Node MCU contohnya adalah SP32 atau 8266, tadi sudah dibahas Pak Ahmad. Sama sebenarnya ya, di sini ada GPIO juga, dan ini harganya cukup murah. Kalau saya beli di Bandung itu sekitar 50.000 sampai 80.000 ini dapat ya. Dan juga ini saya ngajar juga di DTS Digital Talent Scholarship Kominfo. Ini juga menggunakan boardnya itu SP32 atau 8266 ya, karena harganya relatif terjangkau. Ya, kemudian sama di sini ada VCC dan ground-nya kita hubungkan ke breadboard. Kemudian GPIO-nya kita hubungkan juga ke peralatan elektronik. Oke. Baik, berikutnya. Nah, ini penampakannya seperti ini. SP32 sudah ada WiFi ya. Jadi kita bisa konekkan langsung ke internet. Wah, ini menarik sekali ya. Raspberry Pi baru yang seri 3 yang sudah ada WiFi. Sementara yang seri di bawahnya belum ada ya. Nah, namun di sini kekurangannya adalah masalah komputasi ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah coba, kita misalkan buat program AI neural network ini agak sulit gitu ya, karena masalah komputasi. Kalau di Raspberry Pi masih memungkinkan. Ya, sama di sini portnya juga terbatas, tapi ya GPIO-nya ada ya sekitar 8 yang bisa digunakan. Oke, untuk programmingnya kita bisa langsung, misalkan kita sudah beli Node MCU-nya, kita hubungkan ke laptop ataupun ke PC. Kita install Arduino Studio, hubungkan lewat USB kabel, kemudian kita buat programnya dan deploy langsung di sini, langsung jalan. Ya. Nah, jangan lupa kalau menggunakan SP32 atau 8266, kita harus setup board-nya, karena tidak semuanya tersedia di sini. Nah, kita harus setup di link berikut ya. Kemudian open preference, masukkan URL-nya. Sampai sini jelas ya? Oke, baik, berikutnya kita juga setup board-nya, pilih yang ESP, tipe ESP, kemudian kita install agar bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kita boleh lihat programnya seperti ini. Misalkan menyalakan atau mematikan LED. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita setup deklarasi LED pin-nya. Misalkan di sini adalah pin D4 ya, atau misalnya port 4. Kemudian kita jalankan void setup. Jadi ini prosedur yang sudah terdapat di program ya. Pertama kali dijalankan yang setup ini secara otomatis, di mana dia akan satu kali saja dijalankan di awal. Apa yang dilakukan yaitu kita setup port D4 dengan metode output. Ya, jadi misalkan LED kan output ya, kita memberikan sinyal keluar. Sementara kalau kita mendapatkan sinyal dari sensor, berarti itu kita setup sebagai input. Nah, kemudian setelah kita setup sebagai output, di port D4, apa yang kita lakukan yaitu memberikan sinyal low. Ya, low ini artinya mati, misalnya. Tapi tergantung skema elektronik Bapak Ibu ya. Jadi tadi karena saya hubungkan ground-nya dengan
Ya mungkin nanti kita lihat lagi ya skemanya. Nah kemudian ketika saya kasih sinyal high, karena dia ketemu high lagi, maka dia akan mati. Ya seperti ini. Nah untuk prosedur loop ini akan dijalankan terus menerus sampai kapan? Sampai kita matikan not MCU SP8266 atau 32-nya, ya seperti itu. Ya, kemudian kita juga bisa langsung konekkan ke WiFi, ya. Ini seperti ini contohnya, misalkan ini WiFi saya, ya saya masukkan, kemudian bisa langsung otomatis connect ke WiFi. Dan kita bisa mengirim data melalui internet. Apakah itu ke server, apakah itu ke cloud, ya, apakah itu ke AWS, itu bisa semua. Langsung melalui not MCU-nya. Sekalian menjawab pertanyaan dari Raspberry Pi bisa dikonekkan dengan drone. Bisa, ya. Oke, berikutnya saya akan bahas mengenai sensor, ya. Nah, untuk melakukan programming sensor sebagai contoh ini ada LDR ya, Light Dependent Resistor, di mana kita bisa misalkan kita kasih center di atasnya, kita nyalakan center, maka misalkan nilainya yang dikirimkan ke dalam GPIO akan tinggi misalkan. Sementara kalau tidak ada cahaya akan rendah atau sebaliknya. Kalau ada cahaya rendah, kalau tidak ada cahaya tinggi. Ya bisa seperti itu kita atur. Nah, kemudian nilai ini kan akan ditangkap oleh kabel yang warna kuning. Misalkan ini adalah pin nomor 7, ya. Kalau kita lihat di sini, pin nomor 7 ini kita setup sebagai input ya. Kemudian kita terima nilainya ya dan sebagainya. Nah, kita juga bisa mendapatkan nilai dari sensor temperatur. Tapi sekali lagi, kalau device kita Raspberry, ya ini kita perlu pertimbangkan karena tidak ada nilai analog ya di sini. Sorry, tidak ada port analognya. Ya, ini sebagai contoh. Nah, kita juga bisa menggunakan serial ya. Jadi serial ini kita pasangkan di Raspberry-nya biar monitoringnya lebih baik ya. Nah, tapi ini contohnya di Not MCU. Ya, ini contohnya kita baca dari analog port A0. Kita baca nilai dari sensornya, kemudian kita ubah ke satuan Celsius. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai dari kelembapan tanah ya dengan sensor SHT11. Cara menghitungnya banyak ya di internet, bisa dicari. Nah, kemudian sama caranya kita hubungkan data kita dengan port A0 ya, atau boleh ke port digital. Ya, seperti ini. Ya, ini kita lewat. Oke, baik, berikutnya adalah saya akan membahas mengenai aktuator. Kalau tadi sensor itu adalah device atau komponen yang mendapatkan nilai dari lingkungan, ya. Sementara aktuator adalah komponen yang dijalankan oleh controller kita. Misalkan contoh motor DC, kemudian motor servo, ya, pintu otomatis, ya, dan lain-lain. Ini aktuator. Nah, contohnya adalah motor DC. Kalau kita ingin mengendalikan, jadi sebenarnya ada dua cara ya. Motor DC ini dia running clockwise atau dia searah jarum jam atau counter clockwise, dia berbalik arah. Jadi dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, untuk mengendalikannya kita perlu driver motor yang disebut dengan ini L298N ya, di mana ini contohnya ya, sedikit mengenai contohnya misalnya robot roda ya. Nah, di sini ada kontrolernya, motor driver L298N, ini harganya juga murah, 20.000 sudah dapat. Kemudian masing-masing kita hubungkan ke dalam motor DC ya. Di mana motor DC ini akan bergerak sesuai dengan controller dari L298-nya, apakah itu Raspberry atau Not MCU, bisa kedua-duanya. Ya, contohnya ini masuk Raspberry. Sebagai contoh misalkan di sini saya berikan, di sini ada in 1, in 2 untuk mengendalikan motor yang ini yang sebelah kiri, in 3, in 4 untuk mengendalikan motor yang sebelah kanan. Nah, misalkan saya berikan nilai 10, 10 dia akan bergerak CW ke kanan, searah jarum jam. Coba dibayangkan ini robot ya. Kalau saya CW, apa yang terjadi di sini? Dia akan mutar ke depan bannya. Nah, di sini juga saya akan berikan 10 untuk in 3, in 4, sehingga dia akan mutar ke depan juga. Ya. Sehingga karena dua-duanya mutar ke depan, maka dia akan maju ke depan. Sementara kalau saya balik 01, 01, maka yang ini akan mutar ke belakang, dan yang ini mutar ke belakang. Sehingga dia akan mundur.
Kalau ke kanan berarti ini 10, yang ini 01. Kebalik ya. Yang ini 01, yang ini 10. Sebaliknya kalau ke kiri, ini 10, ini 01. Ya, seperti itu. Sinyal yang dikirimkan adalah melalui port digital dari Raspberry Pi ataupun Node MCU. Ya, seperti ini contoh. Nah, ada case-nya misalkan saya ingin maju nih. Robotnya ingin maju, maka kita berikan 10 gitu. Saya ingin mundur misalnya 01 dan seterusnya. Ya, jadi controllingnya melalui Raspberry atau Node MCU. Ya, kemudian motor servo. Nah, di sini motor servo ini ada 2 jenis, yang continuous dan berhenti ya di 180 derajat. Ya, fungsinya ada banyak, misalkan untuk pintu otomatis di mall ya dan sebagainya. Nah, ini juga sama pengendaliannya ya. Mungkin saya agak skip, nanti bisa di-pause di YouTube. Oke. Nah, berikutnya yang cukup penting dalam membuat device IoT adalah relay. Nah, di mana prinsip relay ini adalah dapat memutus secara otomatis suatu koneksi, ya, relay. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya lampu ya, lampu ini AC ya, terhubung ke arus AC. Nah, di mana lampu ini kita akan masukkan ke relay, ya, ujung ini, kemudian satu lagi juga kita masukkan ke relay. Nah, di mana kalau kita berikan sinyal terhadap relay ini misalkan 1 ya, dari sini masuknya, inputnya kita berikan 1, maka di sini akan nyambung saklarnya. Artinya dia akan nyala. Sementara kalau kita berikan sinyal 0, dia akan terputus secara otomatis. Ya, ini prinsip dari relay, sehingga dia akan mati dari sini. Nah, ini yang dijadikan basic dari IoT. Jadi misalkan contoh, saya kasih sinyal dari IoT-nya 1, lampu menyala. Saya kasih 0, lampu mati. Gimana cara mengendalikan dari jarak jauh? Perlu teknologi lain seperti web service, nanti kita bahas. Nah, ini sebagai contoh di Raspberry Pi ya, ini kita berikan sinyalnya, kita setup dengan output, kemudian kita setup low sama high. Ya, sama, jadi controllingnya seperti ini ya. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini sangat penting dalam teknologi IoT, yaitu kita memiliki web service. Nah, sebagai contoh, saya ingin ini arsitekturnya ya. Raspberry Pi ini terhubung ke server dan menyimpan datanya ke database. Misalkan di sini ada Node MCU, ngirimkan data dari field di sawah, ya, misalkan ini temperaturnya sekian, kelembapannya sekian, nilai tanahnya sekian, dikirimkan ke Raspberry. Nah, bagaimana cara Raspberry mengirim ke cloud? Ya, adalah melalui web service, di mana kita pasang di server. Di server ini kita akan pasang web service, di mana di sini Raspberry ini akan mengirimkan dengan berbagai metode. Ada push, ada post, ada put, delete, sama get. Post untuk ngirim, put untuk update, delete untuk menghapus, dan get untuk mengambil data. Ya, jadi kita pasang web service di sini. Kemudian dari server ini bisa disimpan di database. Sehingga IoT ini sebenarnya prinsipnya adalah mengumpulkan dataset, ya, mengumpulkan data, fungsinya adalah untuk analytics. Nanti di fase big data analytics atau fasenya AI. Sebenarnya kita bisa membuat web service ini secara sederhana ya, dengan teknologi yang cukup sering digunakan, yaitu XAMPP. Kita install di server XAMPP, langsung jalan. Kemudian kita juga bisa membuat API-nya dengan Flash, salah satu framework di Python untuk web service dan web. Nah, di sini kita perlu juga teknik cron tab yang ada di Linux. Fungsinya adalah untuk scheduling kapan dia ngambil, kapan dia ngirim, dan sebagainya. Nah, case tadinya misalkan mengirimkan waktu status lampu pada lampu flip-flop ke server setiap 5 detik. Ya, seperti itu. Nah, untuk membuat web service, ini sebenarnya kita perlu mempelajari konsep pemrograman web. Di sini sedikit mengenai Flash di Python. Jadi Flash ini sebenarnya tidak perlu diinstal XAMPP ya, langsung jalan. Ya, karena di sini punya web server sendiri. Saya skip bagian ini. Ya, baik, kita perlu cron tab. Ya, cron tab ini fungsinya adalah scheduling. Misalkan begini, contohnya. Dari Raspberry kita ingin mengambil data dari server kita setiap 10 detik. Maka schedulingnya jalan dengan cron tab. Ataupun misalkan dari server ingin mengambil data yang ada di Raspberry. Ya, bisa seperti itu kasusnya.
Nah, kemudian ada teknologi lainnya yaitu MQTT. Ini biasanya sering digunakan juga untuk pengiriman dari Node MCU ke Raspberry Pi. Ya, sebagai contoh berikut ya. Ini kita punya Node MCU yang kita pasang di lapangan, misalkan di lepas pantai ataupun di sawah ya. Kemudian Node MCU ini akan mengambil data dari lapangan, data sensor, data nilai lingkungan. Kemudian hasilnya akan dikirim ke Raspberry. Kalau jaraknya dekat, kita bisa menggunakan MQTT. Kalau jauh bagaimana? Kalau ada jaringan yang terhubung, bisa juga dengan MQTT. Ya. Nah, di sini seperti ini arsitekturnya, baru kita kirimkan ke servernya dengan web service. Ya. Nah, di sini ada istilahnya publisher dan subscriber yang ada di MQTT. Ya, saya skip. Ya. Nah, untuk membuat MQTT, ya sebenarnya ini dengan Python cukup mudah, hanya beberapa baris kita bisa mengirimkan data. Ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan boleh dituliskan. Ya, kemudian kasus lainnya dalam data analytics, jadi setelah datanya dikumpulkan oleh IoT, datanya mau digunakan untuk apa? Biasanya untuk kasus AI, machine learning, deep learning, data analytics, big data, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan di suatu pabrik ya, ini IoT yang digunakan fungsinya adalah untuk mengambil gambar dari produk yang diciptakan. Misalkan produknya adalah botol kecap. Nah, kemudian botol kecapnya itu akan ditangkap oleh Raspberry, ada kameranya. Kameranya itu ngambil fotonya dan dia akan mengirimkan ke server. Ya. Nah, di server itu apa yang dilakukan? Dia menganalisa apakah ada defect atau tidak terhadap botol kecap tersebut. Jika ada defect, kirimkan balik ke Raspberry-nya atau ke Arduino-nya atau ke Node MCU-nya, maka pisahkan botol tersebut ke jalur yang lain. Ya, seperti itu, automatic industry. Nah, teknologi untuk analytics-nya sebenarnya sudah banyak ya, sekarang menggunakan deep learning. Nah, Bapak Ibu kalau tertarik ya untuk analytics lebih lanjutnya, boleh ikuti workshop berikutnya. Ini banyak ya, kita membahas mengenai analytics data. Oke, contoh lainnya adalah smart lamp. Di mana smart lamp ini arsitekturnya seperti ini. Misalkan kita ingin menyalakan atau mematikan lampu taman dari handphone kita. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita menginstal misalnya programmingnya yaitu Android Studio, di mana kita ngoding ya Android Studio, hanya ada satu button. Button itu fungsinya hanya ngirim sinyal 1 atau 0. Kemudian sinyal 1 akan dikirimkan ke server cloud ya, ini termasuk cloud di sini, di mana 1 itu akan diteruskan ke Raspberry. Kemudian Raspberry akan memberikan ke relay, di mana 1 tadi artinya menyalakan. Kemudian Android-nya akan ngirim sinyal 0 atau buttonnya off gitu. Kirim ke sini, dia akan ngirim 0 ke sini. Maka di sini akan mati lampunya dan sebagainya. Atau bisa mendapatkan informasi dari sensor LDR ya untuk mendapatkan nilai sekarang gelap atau terang. Ya, jadi sebenarnya kita ada beberapa event IoT berikutnya ya. Ini tanggal 16 Juni ya, jam 10 sampai jam 11 malam. Nah, ini langsung ngoding. Apa yang dilakukan? Kita akan membuat device IoT langsung dengan Node MCU. Jadi, Bapak Ibu yang tertarik, syaratnya yaitu boleh ajak teman-teman dan kolega Bapak Ibu minimal berdua, karena ini akan ada kolaborasi project. Tadi kan sudah disampaikan ada MQTT, ada web service. Nah, ini nggak bisa kita kerjakan sendiri, sehingga perlu kolega. Nah, pastikan sudah ada koleganya, jadi kalau sudah ada kolega boleh ikut event berikutnya. Kemudian ikuti Instagram dan YouTube bisa, karena nanti akan ada tutorialnya juga, karena kan 3 jam mungkin nggak sempat semua ya. Kita lanjut lagi di YouTube ataupun di Instagram. Jadi biar semuanya dapat gitu. Nah, ini kalau harga ini kan cukup murah ya, 50.000 sampai dengan 100.000 Bapak Ibu bisa dapat device ini. Yang dipersiapkan hanya Node MCU, kemudian bisa persiapkan lagi LED, kemudian jumper, breadboard, kemudian sensor ya. Sensornya mungkin LDR atau SHT11 boleh dipersiapkan, kemudian motor DC dan lain sebagainya. Silakan dipersiapkan. Kita akan workshop online-nya tanggal 16 Juni. Ini
agak panjang waktunya 3 jam. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke forum. Silakan jika ada pertanyaan ke Pak Ahmad, boleh dipersilakan. Pak Ahmad, ini ada pertanyaan dari Pak Indra terkait research IoT penerapan secara industri bagaimana di Indonesia dan bagaimana permasalahannya di security. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Kalau research IoT, kalau kita lihat, karena saya background-nya adalah dosen, itu banyak sekali kalau kita googling itu jurnal-jurnal yang kaitannya dengan IoT. Terus kalau kita lihat dengan industri di Indonesia udah banyak beberapa perusahaan yang bisa dibilang mereka main di IoT. Tadi salah satu contoh yang udah disebut adalah Prasimak, ada juga Decotex, ada juga Infinity itu di Kerawang. Jadi sudah banyak industri-industri di Indonesia yang masuk ke IoT. Belum lagi beberapa startup juga masuk jalur IoT. Lalu kaitannya dengan keamanan, security, di rancangan standarisasi kompetensi IoT Indonesia itu salah satu item yang masih akan distandarisasi security-nya adalah yang akan distandarisasi adalah kompetensi terkait security. Jadi security-nya itu mulai dari desain, lalu saat implementasi, dan yang terakhir adalah security saat operasional. Jadi maksudnya di sini adalah saat desain itu adalah dari awal sudah mulai coba dicari atau ditemukanali lubang-lubang yang ada untuk mencegah lubang-lubang yang bisa ditembus saat implementasi atau saat nanti operasional. Jadi dari mulai desain itu sudah dipikirkan security-nya. Lalu juga saat implementasi juga sudah dipikirkan juga hal-hal terkait apa yang harus diamankan saat implementasi. Karena juga lubang-lubang saat implementasi. Dan yang terakhir tadi adalah saat operasional atau saat maintenance. Jadi jangan sampai desainnya udah oke, ketika implementasi oke, aman, tapi begitu operasional ternyata bisa ditembus atau dijebol sistemnya karena keamanannya kurang baik. Jadi standarisasi kompetensi IoT Indonesia sendiri itu sudah memikirkan sampai ke security. Dari sisi security secara umum di Indonesia udah banyak ahli-ahli security. Ini juga salah satu co-foundernya dari Bisa AI juga, setahu saya juga certified security. Jadi di situ untuk riset mulai dari perguruan tinggi sampai industri itu udah melakukan riset dan juga implementasi oleh industri. Oke, untuk yang berikutnya dari Pak Rudi ini, apakah IoT akan ditinggalkan? Sedangkan sekarang IoT, Internet of Everything, everywhere IoT sudah dikembangkan, dan dari segi suatu proyek yang bisa kita buat dapat dibedakan masuk dalam kategori IoT atau IoE. Jadi sepengetahuan saya IoE itu pertama dicetuskan itu oleh salah satu merek ya, salah satu vendor, Cisco kalau saya tidak salah. Jadi dia lebih enhance dari IoT, di mana IoE ini terdiri dari orang, proses, data, dan things-nya itu sendiri. Jadi seakan-akan IoE itu adalah IoT ditambah orang, ditambah AI, ataupun juga big data. Jadi dia lebih pengembangan. Jadi apakah IoT akan mati? Sebenarnya ya enggak juga, karena
IoT itu adalah dasar dari IoE. Ya, things-nya itu adalah di IoT-nya itu. Kalau nggak ada things-nya, ya berarti ada yang kurang. Karena definisi dari IoE itu sendiri adalah orang, proses, data, dan things. Jadi tetap bisa berjalan berbarengan. Dan kalau secara umum di Indonesia, mungkin orang lebih banyak bicaranya adalah IoT dibanding IoE. Meskipun dalam perkembangannya yang dilakukan sebenarnya udah masuk ke IoE. Mungkin teman-teman di bisa AI juga yang jelas mereka lebih paham tentang AI. Di depannya adalah IoT, begitu masuk ke proses masuk ke AI atau bahkan masuk ke big data. Karena kalau tanpa adanya yang sedikit lebih pintar, maksudnya lebih ke entah itu kita pakai AI atau big data, maka IoT itu mirip-mirip atau bisa dibilang nggak beda jauh dengan remote control, tapi dengan jarak yang lebih jauh gitu. Jadi seperti misalnya menyalakan dan mematikan AC dari jarak jauh. Sebelum kita pulang kita nyalakan AC, ataupun dari jauh misalnya kita monitor rumah kita, wah AC-nya masih nyala nih, kita matikan. Mungkin kalau dibilang IoT hanya seperti itu, ya bedanya dengan remote control aja gitu. Tentu butuh kecanggihan atau kepintaran lebih. Misalnya ada notifikasi. Jadi nggak harus kita buka aplikasi untuk lihat di rumah saya apa sih yang masih hidup, harusnya mati gitu. Tetapi IoT itu dikembangkan untuk lebih pintar dari itu. Seperti misalnya memberikan notifikasi bahwa seharusnya jam siang ini lampu di rumah itu mayoritas mati gitu. Tapi kok ini ada yang nyala, nah itu dikirim notifikasi. Jadi lebih enhance gitu. Tetapi sebagai pembelajaran awal untuk yang awam, lebih baik bukan lebih baik ya, kita mulai dahulu dari yang sederhana, dari yang simple. Kita main IoT, menyalakan, menghidupkan lampu dari jauh, dari jarak jauh, dan sebagainya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Oktav. Mungkin itu juga sebagian udah masuk ke yang berikutnya, apakah IoT atau IoE. Jadi kalau menurut saya, menurut pemikiran saya, bahwa IoT itu adalah enhancement dari IoT. IoT yang lebih cerdas, lebih pintar, lebih canggih. Lalu untuk device certification di Indonesia, mungkin ranah ini terus terang saya kurang paham, karena larinya adalah di regulasi dan juga mungkin di asosiasi di ASIOT bisa bergabung. Mereka ada Telegramnya, ada WA grupnya. Mungkin WA grup udah penuh, tapi Telegram masih bisa banyak. Atau bisa juga mengunjungi situs dari ASIOT, yaitu asiot.org. Di situ informasinya banyak, bisa dilihat di situ. Nanti bisa gabung ke Telegramnya, bisa tanya macam-macam di situ. Karena di grup itu pun ada akademisi, ada dari industri, ada juga dari regulator. Jadi semua istilahnya bersatu untuk memajukan dunia IoT di Indonesia. Lalu untuk komunikasi server dari Mbak Vina ini, sepertinya tadi Pak Oktav sudah sempat menyinggung juga. Kalau yang mau yang sederhana, misalnya pakai Blink, itu udah nggak usah mikirin api-apian, itu udah bisa langsung di HP kita. Terus Raspberry Pi bisa dikonfigurasi dengan drone. Mungkin nanti silakan Pak Oktav untuk menjawab lebih pas. Terus apa lagi ya? Oke, Mbak Vina lagi. Tadi yang ini Mas Angga tentang workshop Raspberry, sepertinya nanti itu Pak Oktav yang akan menjawab. Lalu Mbak Vina lagi, perkembangan IoT apakah nanti menggantikan pekerjaan manusia? Solusi jika nanti otomasi, bagaimana solusi menyelesaikan masalah pekerjaan yang hilang? Oke, kalau untuk ini, kalau kita bicara otomasi, sebenarnya otomasi itu masuk ke industri, revolusi industri ketiga. Di situ otomasi.
Dan di sini, kalaupun katakanlah IoT itu lebih canggih menggantikan manusia, tidak perlu khawatir karena berdasarkan riset, saya mesti buka filenya. Jadi berdasarkan riset, pekerjaan yang hilang digantikan oleh entah itu robot atau teknologi, itu akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang jumlahnya lebih banyak. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai sumber daya manusia, sebagai SDM juga harus berubah. Kita harus mempelajari hal-hal baru. Untuk itulah kita juga perlu belajar IoT. Kita belajar juga nanti AI, belajar juga tentang big data dan sebagainya. Sehingga ketika pekerjaan-pekerjaan yang relatif secara fisik itu bisa digantikan oleh robot atau secara otomatis, itu manusianya bisa melakukan pekerjaan lain yang lebih enhance, yang secara tingkat kesulitannya lebih tinggi. Mungkin itu untuk ini. Jadi tidak perlu khawatir karena berdasarkan riset itu pekerjaan yang hilang karena otomasi itu akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih banyak. Ya contoh paling gampang kayak zaman sekarang, misalnya udah ada toko online segala macam, jadi nggak perlu lagi dong yang jaga toko atau segala macam. Artinya muncul pekerjaan-pekerjaan baru seperti misalnya admin toko online, atau bisa juga digital marketing spesialis. Kan muncul pekerjaan-pekerjaan baru dan jumlahnya lebih banyak daripada pekerjaan yang hilang. Ini Pak Mas Rizky, istilah aja atau bukan, sebenarnya ini bisa diperdebatkan. IoE itu ada enhancement dari IoT. Itu kalau menurut pendapat pribadi saya, enhancement dari IoT. Tapi kita akan lebih banyak masih bicara tentang IoT, karena IoT itu secara secara sistemnya jelas. Tadi juga sudah ada sertifikasinya, dalam waktu dekat akan keluar. Jadi IoT akan tetap ada sampai nanti ada satu teknologi atau apapun itu nanti yang menggantikan IoT secara langsung. Oke, ini Mas Iwan atau tetap. Oke, Pak Ahmad, mungkin saya bantu jawab yang Pak Iwan ya, pertanyaan Pak Iwan. Ada istilah edge computing. Nah, jadi kalau dari contoh yang tadi saya kasih, edge computing-nya itu ada pada Raspberry Pi ya. Sebenarnya ini semua hanya terms ya, terminologi. Nah, kalau kita lihat lagi slide yang tadi, edge computing-nya itu ada pada Raspberry Pi. Sementara IoT-nya ada pada Node MCU. Nah, apa yang dilakukan edge computing yaitu kita coba minimalisir banyaknya penggunaan bandwidth dan latensi. Maksudnya kalau misalnya pemrosesannya bisa kita lakukan dengan edge computing, misalnya tadi dengan Raspberry Pi tidak connect ke cloud computing, itu bisa minimalisir banyaknya penggunaan bandwidth. Karena kan tadi misalnya contoh botol kecap, saya ambil datanya satu-satu gambar itu besar. Gitu. Kalau kita kirim ke server, ke cloud, pemrosesannya itu akan menjadi boros. Nah, sementara kalau kita punya device ya edge computing, misalnya Raspberry Pi tadi yang kita posisikan sebagai edge computing, dia akan memproses di sana dan informasi hasil recognize-nya akan dikirimkan ke cloud menjadi lebih efisien. Jadi seperti itu ya Pak Iwan. Terus mungkin saya bantu tadi jawab ada beberapa pertanyaan. Jadi intinya kita akan berlanjut ya untuk IoT ini. Jadi silakan Bapak Ibu dicari relasinya, partnernya, agar bisa berkelompok untuk membentuk kelompok kita, karena belajarnya atau seminarnya ini berkelompok ya. Jadi silakan dicari teman-temannya, siapkan device-nya ya, nanti akan dipandu oleh saya atau tim untuk membuat aplikasi IoT jadi ya, langsung jadi. Kenapa dengan Node MCU? Karena ini yang paling murah. Kalau Raspberry Pi tidak semuanya punya dan tidak semuanya mungkin bisa membeli. Kalau Node MCU yang tadi saya sampaikan 50.000 itu kita bisa beli. Sudah lengkap. Ya, untuk pelatihan Raspberry tadi ada pertanyaan, mungkin kita
kita akan jadwalkan, tapi nanti mungkin di akhir Juni ya. Jadi silakan pantau terus channel Bisai. Ya Pak Ahmad, mungkin karena sudah waktunya berbuka puasa di sini, kita akhiri sesi workshop pada hari ini ya. Mungkin sudah terjawab semua ya. Baik. Oke, Sepertinya ya baik. ya. Oke, kita akhiri ya workshopnya karena sudah terjawab semua pertanyaan. Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan boleh melalui panitia nanti akan disampaikan ke Pak Ahmad atau